Berapa sih biaya yang harus dipersiapkan untuk pindahan ke Indonesia dan apa aja yang harus dipersiapkan? Welcome to the podcast Ngeteh bareng si Teteh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel aku, selamat datang di Ngeteh bareng si Teteh. Hari ini tehnya apa? Tehnya aku bikin saffron tea. Ini mengingatkan banget aku di London itu sering banget ya minum saffron tea. Di sini terus terang jarang loh. Tapi saffron tea itu kan bagus ya buat kesehatan, buat hormon kayak membantu meningkatkan serotonin, jadi hormon happy gitulah. Anyway, back to today kayak podcast ala-ala. Jadi aku mau membahas tentang kepindahan kita ke Indonesia, apa aja yang harus dipersiapkan, berapa banyak uang yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Karena aku banyak dapat DM dari kalian, dari sesama content creators dan juga dari teman-teman yang lain yang tinggal di luar negeri gitu. Karena katanya aku juga mikir-mikir pengen pindah ke Indonesia atau coba-coba, tapi gimana cara meyakinkan suami, takut membuat kesalahan gitu ya, decision yang fatal. Apalagi yang punya anak, dan juga gimana meyakinkan suami untuk oke gitu pindah ke Indonesia karena banyak ketakutan. So di video kali ini aku akan membahas semuanya, sering-sering sama kalian, oke? Dan ini juga pertanyaan ini ditanyakan sama Mpo Ika. Hai Mpo Ika, vlogger yang di Swedia, katanya aku juga pengen pindah atau nyoba pindah lah ke Indonesia kayak gitu. So mudah-mudahan video ini membantu. Jadi kita bikin poin-poinnya aja, mungkin apa aja yang harus dipersiapkan. To be honest teman-teman, aku sendiri merasa awalnya ya ketakutan itu ada ya, takutnya membuat kesalahan dalam decision atau keputusan. Karena kan it's a big move, it's a big thing dari Inggris ke Indonesia, dimana aku udah tinggal di Inggris itu selama 26 tahun ya. 26 tahun is not a short time. Jadi ketakutan itu ada, tapi keinginan untuk mencoba itu lebih besar daripada ketakutan gitulah. Dan ini tuh sesuatu yang aku perbincangkan sama Mas Dan from time to time gitu. Dulu tuh nanti kalau udah tua kita pengen ke Indonesia gitu. Mungkin hari tua kita habiskan di Indonesia atau pensiun di Indonesia. Pokoknya gitu-gitu. Sampai suatu hari itu aku bilang, gimana kalau kita coba aja gitu. Oh ya udah, coba aja yuk kita long holiday 3 bulan gitu. Terus atau 6 bulan. Nah, pokoknya gitu-gitu, dan sering banget kayak ngelamun. Waktu 2 tahun yang lalu aku kesini sama Maxi, terus aku ke rumah Dona, aku tuh inget banget video call sama Mas Dan. Aku bilang, Beb, aku seneng banget tempat tinggal Dona. Terus aku video call, liatin sekeliling, is exactly in this place. Ya itulah, mungkin ucapan adalah doa kadang-kadang ya. Terus angan-angan juga bisa menjadi kenyataan suatu hari kalau kita menginginkan gitu. Jadi aku bilang, kalau ke Indonesia, kalau misalnya kita tinggal di sini, kayaknya kamu bakal betah. Oh iya, bagus banget. Ada danau, ada tempat, pokoknya bagus, greenery gitu. Dan Mas Dan itu kan orangnya nggak begitu suka city life. Dia lebih suka greenery, agak calm gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, nemu yang cocok, ada tempatnya dan segala macam. Dan semuanya alhamdulillah lancar so far ya. So apa aja yang dipersiapkan pas kita tuh decide gitu ya. Dan kapan? Nah kapannya itu setelah perbincangan ini dan itu, pada tahun 2025 awal, itu kita mulai kayak, ayolah cobalah tahun ini ya, iya summer aja, pas summer holiday anak-anak, kita pergi, tapi kita pergi 3 bulan gitu mikirnya. Terus ya udah, kita harus ngumpulin uang dulu, terus ya itu aku mikir apa yang harus aku persiapkan. Jadi aku sama suami kayak nulis-nulis, pro-nya, kontraknya apa, tujuannya apa sebenarnya, kenapa mau pindah atau nyoba hidup di negara lain gitu ya. Yaitu nomor 1, kita pikir pengen explore the world. Awalnya itu kok hidup kayak anak-anak udah gede, yuk kita explore gitu. Nah yang pertama kita explore ya udah Indonesia, karena itu negara aku, kayak lebih safe aja gitu daripada kita coba misalnya ke nggak tahu lah ke Kamboja misalnya gitu ya. Biarpun aku kepengen juga sih pergi ke Kamboja, aku nggak menutup kemungkinan gitu loh. Aku tuh curious orangnya, kayak penasaran negara ini tuh kayak gimana, negara ini kayak gimana. Tapi ya kita mulai dari Indonesia dulu.
Terus habis gitu pro-nya apa? Pertama ini negara aku dan aku juga kangen tentunya keluarga di sini. Ya ini kan is my home teman-teman. Jadi aku juga pengen gitu itu. Terus ketakutannya apa? Ketakutannya apakah kita akan betah setelah sekian lama di luar negeri? Pasti kehidupan itu berbeda. Mungkin aku telah biasa dengan hidup di luar negeri. Jadi aku agak takut juga gimana sih hidup di Indonesia. Aku udah nggak tahu lagi di Indonesia itu kayak gimana ya. Jangankan si Mas dan aku sendiri sebagai orang Indonesia, aku tuh sempet takut juga gitu loh. Karena pasti berbeda. Dan yes, ternyata berbeda banget teman-teman. Negara yang aku tinggalkan 26 tahun yang lalu sama sekarang. But I have to say in a good way. Ya, dalam hal yang lebih baik. So, I'm so glad about that. Terus apalagi ketakutan anak ya kan, anak sekolah dan itu apalagi ya teman-teman pastilah banyak yang komen gitu kayak wah pendidikan di Inggris kan lebih baik gitu, pekerjaan di Inggris lebih baik, hidup lebih terjamin dan semuanya itu yes aku setuju. Tapi lagi-lagi I don't know, home is where the heart gitu ya, home where the heart is gitu. Jadi rumah itu sebenarnya nggak harus fisikal di mana negara apa rumah kayak gimana, tapi hati kita gitu loh, hati kita yang aman, yang happy, yang bisa create family life sama keluarga sendiri gitu. Nah, jadi setelah kita tulis apa pro dan kontranya dari perbedaan mungkin culture, negara dan kita nggak tahu sampai ke kehidupan apakah akan berbeda, apakah akan menurun atau gimana gitu ya. Dan suami mau kerja apa itu juga salah satu faktor besar. Karena suami selama ini kan selalu kerja gitu. Terus tiba-tiba kesini mau ngapain gitu ya. Karena kerjanya bukan online ya. Itu pastilah banyak di antara kalian juga yang nanyain ke aku teh suaminya gimana jadi kerja apa. So the answer to that teman-teman, suami tuh at the moment nggak kerja. Memang kesini bukan untuk kerja dulu gitu. Tapi dia juga sambil mencari-cari peluang, kesempatan lain, apa yang bisa dia kerjakan gitu loh. Alhamdulillah dia kan udah kerja berpuluh-puluh tahun, jadi tabungan ada. Berapa sih yang harus dipersiapkan? Menurut aku itu tergantung ya, aku nggak bisa bilang oh 100 juta cukup ya untuk persiapan ke Indonesia. 10 juta atau I don't know. Tapi aku tuh mempersiapkannya gini waktu itu. Tiket ya kan buat 4 orang. Udah sama si Mas Dan itu ditulis gitu, tiket berapa, terus akomodasi. Kalau kita mau setahun, akomodasi 1 tahun berapa kita cari online kan zaman sekarang tuh gampang. Aku telepon saudara aku telepon teman-teman aku, Dona, Nelma, kalian berapa sih apa pengeluaran setiap bulan kayak buat makan, buat bills kayak gitu. Jadi kan mereka berbeda-beda karena ada yang anaknya 2, ada yang anaknya 3, ada yang di kampung, ada yang di kota gitu loh. Kayak aku nanya saudara aku juga, kakak-kakak aku, kalian kalau pengeluaran itu berapa? Jadi aku bisa menginikan sendiri gitu. Karena kan setiap orang beda, lifestyle beda, daerahnya beda gitu. Jadi beda. Aku bisa menyimpulkan sendiri gitu. Jadi intinya waktu itu aku lihat untuk hidup di Indonesia enak lah. Menurut aku ya, standar aku itu sekitar aku sama Mas Dan itu setuju 1.500 itu cukup, 1.500 pound sterling which is 30 jutaan kurang lebih lah, itu 1 bulan. Nah berarti karena seberapapun tabungan punya, kalau nggak kerja kan pasti tabungan habis ya lama-lama gitu, apalagi ya kita bisa bilang oh 1.500 cukup lah buat hidup sehari-hari, tapi kan kita nggak pernah tahu ada ini, ada itu. Apalagi kita udah lama nggak pulang ke Indonesia. Terus terang aja kita ketemu keluarga besar, keluarga yang banyak. Dan ya kita pengen lah kayak raktir atau ngasih, ya kan. Apalagi keluarga-keluarga yang di kampung yang udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ngasih kan kita pengen ngasih. Terus udah lama nggak ketemu terus keluarga tuh jadi tambah banyak karena oh ternyata baru nikah yang ini, yang dulu masih kecil sekarang ketemu udah nikah atau udah punya anak, jadi ngasih anaknya, ngasih kayak sedikit, kalian tahu lah ya, pastilah yang di luar negeri pasti kan begitu. Nah itu kayak pengeluaran tak terduga juga. Jadi kalau cuman ada tabungan menurut aku ya harus dipersiapkan, income-nya juga masih tetap ada. Nah alhamdulillahnya kan aku nge-YouTube live coaching, pokoknya sosial media gitu ya. Nah itu
ada penghasilan regular tiap bulan. Jadi kita nggak harus ngambil dari tabungan gitu ya, ngambil dari tabungan ya mungkin buat yang besar-besar kayak gitu. Jadi tabungan mah tetap aja disimpan untuk jaga-jaga dan lain-lain lah ya gitu. So itu teman-teman, jadi kita persiapkan tiket pertama, kedua kita persiapkan untuk akomodasi, kita cari-cari online akomodasi seperti apa yang kita inginkan, tinggalnya di daerah mana dan berapa, 1 tahun gitu ya. Udah, biayanya berapa untuk si akomodasi ini kan, kalau di apartemen kan harus ada biaya per bulannya, bills-nya juga beda, air, listrik, gas, kayak gitu-gitu. Itu aku udah kayak perkirakan kurang lebih, terus aku tambahin. Jadi aku tulis semua itu, jadi kita punya gambaran, oh kira-kira seginilah. Nah, kalau semua udah beres, karena itu memang bisa dibilang salah satu faktor yang, pindah nggak, itu satu juga. Selain yang tadi itu ya, ketakutan beda culture dan lain-lain, tapi itu finansial juga kayak berat. Terus nextnya, sekolah anak. Sekolah anak, nah kita itu decided, aku sama Mas Dan, lagi-lagi mungkin ini kontroversi atau mungkin banyak orang yang nggak setuju, tapi kita decided untuk homeschooling si Timmy. Kalau Andre itu kan udah selesai SMA, dia nggak mau lanjut kuliah sama kayak Maxi. Ya udah, ini bukan berarti aku, oh kamu nggak mau sekolah ya? Ya udah, enggak. Itu udah bolak-balik, didiskusikan dulu lah, dibeuweung, diutahkeun kalau bahasa Sunda. Jadi emang aku rekomendasiin sama anak-anak aku tuh untuk sekolah setinggi mungkin gitu loh. Itu aku ya. Tapi ketika anaknya nggak mau kan kita juga nggak bisa paksain. Anyway, itu in separate video ya. Aku juga udah jelasin sih di video yang aku chit-chat tentang Andre itu, tentang Andre yang ini. Kalian tonton dulu kalau belum ya. Jadi itu. Kita intinya decided untuk homeschool si Timmy ya. Aku mencoba untuk ikut kurikulum Inggris aja ya, British, karena kalau dia misalnya, kalau kita balik lagi ke Inggris dan dia mau ikutan ujian GCSE, ada namanya ya di SMP itu, nah dia at least bisa gitu loh, bisa ikutan, dan itu boleh ya, boleh ikutan aja kayak gitu. Kenapa kita memilih homeschooling, nggak disekolahin aja di sini biar dia dapat teman dan ini dan itu. At the moment teman-teman, itu decision aku sama Mas Dan ya, itu keputusan aku, karena kita kan yang aku bilang pengen explore itu. Explore-nya belum teman-teman, karena aku pikir tanggung, mau puasa, mau lebaran, nanti aja setelah lebaran kita explore ya. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, semuanya ada. Terus apalagi yang mau aku bilang? Oh ya, tentang Timmy sekolah itu. Apa kedepannya mungkin mau Timmy disekolahin di sini? Maybe. Jadi aku tuh orangnya nggak menutup kemungkinan. But at the moment kayak gini, tapi aku nggak menutup kemungkinan mungkin Timmy besok-besok SMP di sini, nemu sekolah yang bagus. Karena banyak banget sekolah yang bagus-bagus di sini juga. Mau international standard, mau sekolah negeri, sekolah swasta, banyak ya. So that's that. Apalagi teman-teman yang harus aku bahas di sini? Kita minum dulu tehnya karena kayaknya udah lumayan hangatnya, cukup. Oke. Finansial, dari segi finansial udah, dari segi ketakutan ya tadi aku udah bahas ketakutan berbeda negara. Oh, meyakinkan suami. Karena banyak sekali, oh aku pengen pindah juga teh kayak teteh, wah teteh hebat, congratulations, udah berani mengambil keputusan besar. Gimana teh, gimana meyakinkan suami teh, karena suami aku tuh kayak nggak yakin gitu hidup di Indonesia, dia mau ngapain, bla 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 gitu. Ya sama sih Mas Dan juga, di satu sisi dia tuh kepengen, ya I really want to explore Indonesia. Tapi di satu sisi dia juga ada ketakutan, cuman untungnya dia itu kayak lebih banyak curious-nya. Salah satunya aku bilang, babe, kita coba aja dulu. Kita nggak usah pindah, bukan pindah, kita coba 2 bulan. Oh mungkin 1 bulan, aku bilang gitu. Nah itu salah satu juga link to financial, kita siapkan uang untuk tiket balik gitu. Kita harus punya tiket untuk balik kalau kita nggak betah, terus kita harus punya uang untuk memulai lagi di London gitu loh, memulai hidup lagi di London lah, berapa gitu untuk memulai hidup. Itu dipersiapkan. Jadi kalau laki-laki itu kan orangnya sangat harus apa-apa itu kayak pam gitu, harus tahu ada begini gitu. Nah, makanya aku juga mensupport dia seperti itu.
aku bantu dia untuk bener-bener kayak ngirit-ngirit sebelum kepindahan ini, karena itu kan tugas istri nggak sih untuk ngumpul-ngumpul uang gitu. Jadi kalau suami itu melihat semuanya oke, dia merasa aman, karena kan laki-laki itu sifatnya provider ya, dia selalu pengen provide. Kalau dia nggak bisa provide, dia nggak merasa kayak berguna mungkin, I don't know, apa sih bahasanya, pokoknya gitu maksud aku kan gitu ya. Jadi pas dia lihat, oke Beb, lihat aku udah tabung kayak gini-gini, ya uangnya dia juga aku kayak, bukan diolah, apa sih dibilangnya, di-manage kayak gini-gini. Jadi dia, oh iya bener sih, kan ini udah ada uang ini nih, kalau kita nggak betah kita bisa balik, ini ongkosnya ini, oh iya bener. Alhamdulillahnya lagi teman-teman, oh dasar ini ya, kalau udah ada niat ada jalan, inilah aku selalu percaya. Kalau ada niat itu insya Allah ada jalannya. Pekerjaannya dia itu alhamdulillah bisa ada kayak sabbatical, dia itu ada lifestyle break. Jadi dikasih sama perusahaannya itu 1 tahun lifestyle break namanya. Dimana dia bisa keluar dari kerjaan, mau ngapain aja terserah. Mau traveling, mau duduk aja di rumah, mau enjoy, mau apa, itu 1 tahun dia boleh. Nanti bisa balik lagi satu tahun kemudian gitu ya, maksimal 1 tahun, mau balik lagi 3 bulan kemudian, 4 bulan, tapi 1 tahun maksimal itu bisa balik lagi. Mereka itu by law harus menerima dia dengan posisi yang sama, gaji yang sama gitu loh. Jadi dia nggak usah yang harus nyari kerjaan lagi gitu. Itu alhamdulillahnya ya, alhamdulillah. Tapi aku yakin mungkin nggak semua, maksudnya biarpun nggak semua kerjaan mengasih atau ada sistem seperti ini, tapi insya Allah guys, kalau ada rencana, ada niat, kita niat baik, itu jalannya itu insya Allah ada, menurut aku ya, itu aku percaya banget. Dan karena aku percaya, jadi kejadian gitu, alhamdulillah. Aku sama Mas Lan kayak, wow iya ya. Pokoknya semenjak kita mikir, ya udahlah kita coba yuk gitu. Semenjak kita ngomong itu yang serius, tiba-tiba aku tuh nggak joking teman-teman, tiba-tiba rezeki itu langsung mengalir. Kayak dia dapat pekerjaan private, terus dapat bonus dari kerjaan, terus kerjaan ngasih 1 tahun lifestyle break. Kan itu juga biarpun di company-nya dia ada program itu, tapi tidak semua orang bisa dapat. Jadi tergantung performance dia selama kerja di situ tuh bagus nggak, apa sering sakit-sakitan, apa sering bolos, kayak gitu-gitulah. Dan apakah dia kerjanya bagus gitu, katanya. Jadi alhamdulillah dia dapat itu. Si Jamie yang aku bilang temennya Mas Dan itu, tiba-tiba nelpon itu pas kita ngomong coba yuk ke Indonesia. Terus si Mas Dan itu udah lama nggak ngomong sama Jamie, terus dia nelpon dari kerjaan, Babe, tahu gak siapa yang nelpon aku hari ini? Siapa? Apa nelpon apa nge-text gitulah. Siapa? Do you remember Jamie gitu? Kamu inget gak si Jamie? Iya, kenapa emang? Tahu nggak dia di mana? Di mana? Di Indonesia. Hah? Ngapain aku bilang si Jamie di Indonesia? Dia kerja di Indonesia, katanya betah banget di Jakarta. Nah di situ jadi dia merasa kayak, oh ada juga ya teman aku yang di sana betah. Jadi dia lebih semangat lagi tuh di situ. Terus waktu itu kan kita arisan itu guys, arisan sama ibu-ibu. Oh my god, I'm so thankful buat ibu-ibu arisan dan bapak-bapak arisan. Hi, I miss you guys so much. Itu benar-benar membantu. Pas tahun itu kita arisan, cuma 1 tahun kan arisan itu. Pas banget kita preparation mau ke Indonesia. Jadi si Mas Dan itu banyak dikasih wejangan dari bapak-bapak bule yang pernah tinggal di Indonesia. Ya dan British juga, semua orang Inggris gitu loh, bukan yang orang. Jadi mereka itu langsung cocok, oke. Dan pokoknya mereka itu si bapak-bapak itu ya kayak Bang Daniel, Bang Andy, siapa lagi tuh yang pokoknya ngasih wejangan si James ya, Bapak James itu. Jadi ngasih, oh kamu harus gini, di Indonesia itu kayak gini. Kayak James kan berapa puluh tahun di Indonesia. Bang Daniel pernah di Indonesia tinggal. Bang Andy juga pernah gitu. Jadi, oh don't worry, I think you will be great, you can do this. Terus ibu-ibu, wah excited banget ibu-ibu arisan. Wah Stehan ini pasti betah deh, gini di Indonesia enak, banyak yang bantuin, deket keluarga, mau nge-vlog juga banyak yang bisa di-vlog gitu. Dan alhamdulillah yes. Jadi berkat semua bantuan dari sana, dari sini, dari ibu-ibu arisan, dari teman-teman aku, dari keluarga aku, banyak support lah ya guys. Alhamdulillah.
itu membuat kita tuh semakin pede dan pede dan pede dengan keputusan kita. Nah, sampai akhirnya tiba di sini, aku juga mencoba untuk making sure dulu, karena pas aku kesini aku pikir, I'm so happy to be here gitu ya. Tapi aku selalu lihat kanan kiri anak-anak kan, waktu itu ada Andre, ada Timmy, ada Mas Dan. Aku selalu kayak ngecek, making sure mereka itu yang harus lebih comfortable, lebih happy. Dan kalian tahu sendirilah, keluarga aku itu kan ya sama, pastilah kalian juga kan ngerti gitu. Kalau kita bawa suami dari luar, pasti keluarga kita itu kayak mensupport, kayak make sure dia itu happy, make sure dia comfortable gitu-gitu kan. Jadi memang beneran dia tuh comfortable, happy, terus ketemu si Jamie juga bikin dia lebih happy, terus ketemu kemarin ini Mamat ya, suaminya Hera, jadi dia juga cakap-cakap, happy, ada Igor dan Dona ngobrol, jadi itu semua tuh membuat dia lebih happy lagi dan oh iya, ini kayaknya decision keputusan ini oke gitu loh, keputusan yang baik gitu. So, I think I talk a lot, teman-teman. Nggak tahu berapa menit ini. Nah, mudah-mudahan buat kalian yang menginginkan atau berangan-angan untuk pindah ke Indonesia lagi setelah lama di luar negeri, ini bisa membantu sedikit ya, membantu. Jadi keputusan sih kan ada di kalian, tapi dari POV aku tuh seperti itu. Dan buat aku bukan berarti, nggak mau ke London lagi ya, nggak bakalan pindah lagi ya. I don't know teman-teman, but for now I'm happy here. Aku happy di sini dan aku akan jalani. Suatu saat kalau aku, kayaknya aku nggak happy, aku mau ke sini, ya tinggal pergi gitu ya. Karena aku udah lama di Inggris, kayak kalau Mas Dan bilangnya, I know what to do if I go back to England gitu loh. Bukan yang, aduh gimana ya mulai dari nol, enggak. Kerjaan juga ya bisa gitu ya. Aku juga balik lagi ke London, ya udah kayak dulu lagi, toh aku pun happy di London. Dan alasan aku pindah ke sini, aku bukan nggak happy di London loh. Emang banyak kan yang yang bilang atau di berita-berita atau apa, wah London sekarang udah kacau, udah gini, udah gitu, pokoknya banyak yang jelek-jelek, semua meninggalkan London. Yes, itu tuh true, teman-teman ya, itu benar. Tapi alasan kita itu bukan itu gitu loh. Alasan aku sama Mas Dan itu memang pengen explore karena anak-anak udah besar, dan daripada nunggu nanti pensiun atau udah tua, why nggak sekarang aja? While kitanya itu masih kuat, masih sehat insya Allah. Jadi sekarang aja kalau mau explore gitu loh. Dan insya Allah ya, finansialnya ada cukup. Jadi ya terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel aku, mengikuti perjalanan aku, dan ya support kalian itu sangat membantu dari hal apapun, dari menonton video aku, dari liking, dari komen-komen kalian. Pokoknya kalian thank you so much ya dari aku dan keluarga. So yeah, I am very happy here teman-teman. Apakah hidup lebih enak di sini apa lebih enak di London teh? Mungkin itu separate video aja ya. Ini mah pokoknya persiapan ke sini gitu. Kalau masih ada yang kurang mungkin aku belum bahas, kalian boleh komen. Mungkin aku bikin lagi video seperti ini, chit-chat dan ngebahas something else. Just let me know in the comment. Tapi buat video yang ini aku udahin dulu sampai di sini. Terima kasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ya. Gitu aja dulu, I will see you in the next vlog. Dadah! Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready?